Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar Ustadz? Ya, khair, alhamdulillah. Ustadz Alimin Mukhtar. Insyaallah malam ini akan melakukan kajian kitab Mukhtasar Sya'bul Iman. Betul gitu Ustadz ya? Syu'abul Iman. Sya'abul Iman. Sya'abul Iman. Ya, begitulah. Ya. Lain lidahnya Ustadz, kalau bukan lulusan pesantren ini kayaknya nggak nyampe. Karangan Syekh Imam Ahmad Al-Baihaqi yang akan membahas mengenai cabang-cabang dari iman. Jadi alhamdulillah Ustadz ini kajian insya Allah nanti kita akan rutin kajian ini yang akan kita laksanakan berdasarkan jadwal dari Madrasah Ukhuwah insya Allah setiap Selasa dan Kamis. Insya Allah untuk hari Kamis Ustadz Alimin Mukhtar sendiri yang akan langsung menyampaikan. Ya, untuk mempersingkat waktu, walaupun waktu sebenarnya tidak bisa dipersingkat, izinkan Ustadz saya akan membacakan sedikit CV Ustadz. Jadi biar rekan-rekan juga kenal, karena katanya tak kenal maka tak sayang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alimin Mukhtar dilahirkan di Kediri pada Selasa 27 Jumadil Akhir 1397 Hijriah atau 14 Juni 1977 dari pasangan Muhammad Syahid dan Siti Aisyah sebagai anak kedua dari 5 bersaudara. Bersama Imam Mustaqim, ini saudara ya Ustadz ya, Imam Mustaqim, Siti Salamah, Nidah Hafizatul Hanifah, Hanimatul Mahbubah, Niswatul Makfirah. Tetapi di zaman ketika pencatatan kelahiran beliau belum akurat, tanggal-tanggal tersebut tercampur dan kacau sehingga didokumentasikan menjadi 27 Juli 1977. Tanggalnya meleset, bulannya meleset ya ini Ustadz ya. Peristiwa besar di sekitarnya yang diingat baik-baik oleh para sesepuh keluarga adalah pemilu 1977. Memang zaman dulu yang diingat bukan kalender memang Ustadz. Apa yang terjadi pada saat hari itu? Ada yang pada saat perang lah, ada yang pada saat Jepang lagi begini. Saya ingat betul nenek itu ada cerita, orang tua juga begitu. Bercerita tentang ya hal-hal yang seperti itulah. Saya bilang, Papa ini benar nggak tanggalnya? Saya bilang, ya pokoknya begitu kata nenek. Oh ya sudah, yang penting lahir, alhamdulillah saya bilang. Oke, Ustaz, sekarang beliau mulai pendidikan di kampung halamannya. Nah, ini belum kelihatan ya Ustaz, kampung halamannya dari mana Ustaz? Ustaz ini apakah memang orang Malang Ustaz? Kediri. Ya, di Kediri. Oh, sekarang baru berada di Malang. Oke. Memulai pendidikan di kampung halamannya di Madrasah MI dan MTS Miftahul Huda, lulus tahun 90 dan 93, dibarengi merangkap di Madrasah Diniyah PP Hidayatul Thalibin tahun 1992 dengan beasiswa Departemen Agama, Masya Allah. Lanjutkan pendidikan di MA, Madrasah Aliyah, program khusus MAPK MAN 1 Jember 1996, jenjang sarjana di STAI, Stay Lukman Al-Hakim. Di mana ini Ustaz? Surabaya? Surabaya. Pesantren Hidayatullah Surabaya, Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai kuliah ditugaskan di Departemen Pendidikan PP ini maksudnya apa Ustaz? Pimpinan pusat. Oh, pimpinan pusat. Saya kira Pemuda Pancasila, Ustaz, makanya kok nggak nyambung saya. PP Hidayatullah sebagai staf di Surabaya, lalu ditugaskan ke LPI Ar-Rahman, Pesantren Hidayatullah Malang sampai sekarang.
Sehari-hari aktif sebagai guru, pernah bertugas di DPD Malang dalam beberapa periode. Jabatan terakhir adalah sekretaris. Alhamdulillah beliau sekarang, saya mau bilang baru atau sudah memiliki istri satu, Fani Fatimah, pada Maret 2002. Pada saat ini dikaruniai 4 putri. Semuanya putri, Ustadz? Iya. Masya Allah. Berarti Ustadz paling ganteng sendiri dong ini di keluarga. Ya, begitulah. Nah, ini ada untuk alamat email beliau, alimin.mukhtar@gmail.com. Untuk segera, dan mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi mendengarkan kajian Ustadz, mungkin kita akan persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kalau guyonannya teman-teman namanya jamaah Zoom ya. Jamaah yang ngajinya pakai Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis kita malam ini, menjadikan majelis kita ini majelis yang bermanfaat, majelis yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal soleh kita insyaallah di hari akhir nanti. Amin insyaallah. Satu hal yang ingin kita kaji pada kesempatan malam ini berkaitan dengan iman gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi namanya kitab itu Syu'abul Iman. Syu'ab itu artinya cabang, iman ya cabang-cabang iman. Nanti saya juga akan tampilkan beberapa slide yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Semoga nanti menjadi memperjelas begitu ya apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Tentu saya juga nanti sangat gembira kalau ada dialog ya. Nanti ada tanya jawab dari para peserta terhadap materi yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Sebelum saya mulai, saya punya waktu presentasi sampai berapa menit? Sampai jam, kita mulai 7:30 sampai jam 9:30 Ustaz. Jadi nanti insya Allah setengah jam kita akan gunakan untuk sharing dan tanya jawab. Oke. Cukup, ya. Cukup Ustaz? Mungkin kurang dari itu bisa. Baik ya, saya mau share slide ini ya. Mas Adit, punten dibantu. Oke. Baik ya. Tampil ya di layar, kelihatan slide saya? Tampil Ustaz. Baik ya. Cabang-cabang iman atau kajian Mukhtasar Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Ma'ali Al-Qazwini. Ini mungkin pada pertemuan kali ini di malam ini, pertemuan pertama ini sifatnya pengantar gitu ya. Pengantar untuk insyaallah kajian-kajian kita sampai berikutnya nanti. Kita mulai dari apa itu namanya ya, kita memperhatikan kehidupan kita lah gitu ya. Ini temanya adalah muhasabah, melihat diri kita sendiri tentang iman kita, tentang diri kita sendiri. Kita ini tentu saja hidup di dunia ini ada banyak tarikan-tarikan dunia dalam tanda kutip. Yang saya maksud dunia bukanlah dunia dalam pengertian internasional itu ya, tapi dunia dalam pengertian syariatnya, yakni kebalikan dari akhirat. Nah,
ada ujian-ujian, tarikan-tarikan dunia yang kemudian kadang membuat kita itu menjadi sedikit lupa pada apa yang namanya iman kita. Contoh mungkin adalah kesibukan-kesibukan, gitu ya. Kesibukan pada pekerjaan, mengurus keluarga, mengurus isu-isu atau merespon isu-isu di masyarakat dan urusan-urusan macam-macamnya. Apalagi sekarang ini zamannya medsos, ya. Kita ini seringkali baru baca berita satu, berita duka, kita baru mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa, tiba-tiba teman kita sudah kirim berita yang lain. Dan kita sudah lupa pada berita duka itu dan kita sudah merespon urusan yang lain. Sedemikian cepatnya dan sibuknya urusan kita ini seakan-akan kita seperti dikejar terus gitu. Pekerjaan satu belum selesai, datang berikutnya. Urusan keluarga yang satu belum selesai, datang berikutnya. Terus begitu ya, kesibukan dunia ini ya terus-menerus datang. Demikian juga tarikan dunia diantaranya itu adalah kelalaian. Mungkin ada sebagian dari kita yang lebih peduli pada urusan duniawinya, lupa pada urusan akhiratnya. Sehingga kemudian diantaranya fenomenanya itu adalah melunturnya rasa segan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang misalnya lebih segan kepada, katakanlah, kepada yang terlihat, gitu ya, kepada polisi kah, kalau di jalan gitu ya, dibanding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia melakukan satu perbuatan salah. Dia melakukan perbuatan salah ketika tidak terlihat oleh orang, dia merasa aman-aman saja, gitu ya. Tapi dia tidak merasa, kita mungkin tidak merasa bahwa Allah juga lihat kita. Ini bentuk tarikan dunia yang mungkin juga membuat iman kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik, gitu. Atau mungkin juga tarikan dunia yang lain adalah perlombaan, gitu ya. Perlombaan mengejar kedudukan, perlombaan mengejar prestis, perlombaan untuk mengejar harta benda, perlombaan untuk mengejar pasangan. Anak-anak muda sekarang milenial galau-galau begitu ya. Jadi istilahnya sekarang bucin, Ustaz. Bucin. Udah cinta. Ya, udah cinta ini, Masya Allah, gitu ya. Hidupnya pagi ngurusin gitu ya, pagi bucin, siang bucin, sore bucin, malam bucin, mau tidur bucin, bangun tidur bucin juga, mimpinya bucin juga itu, Masya Allah. Ini urusan-urusan begini ini menyita kehidupan gitu ya. Ada orang yang sibuk gitu yang ngurus jabatannya, ngurus prestisnya, atau mungkin ngurus citranya di medsos ya. Bolak-balik foto, bolak-balik itu upload gitu ya. Sibuklah ngurus citra dirinya di situ, tapi lupa untuk mengurus citra dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi sibuk untuk menumpuk-numpuk harta di dunia ini, tapi tidak sibuk untuk mengurus bekalnya ke akhirat nanti. Jadi sibuk pada perlombaan tarikan dunia ini. Atau mungkin juga kelemahan gitu ya, yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu diantaranya adalah kelemahan. Apa misalnya kelemahan itu? Ya, nyerah pada tarikan syahwat. Nyerah pada tarikan syahwat. Syahwatnya pada lawan jenis. Diturutin ya kayak bucin tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi syahwatnya pada lawan jenis akhirnya menarik dia untuk lupa mengurusi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa mengurusi dinnya, lupa mengurusi imannya, sibuk mengurusi syahwatnya. Bisa syahwat makan, bisa syahwat kepada lawan jenis dan semacamnya gitu ya. Kelemahan itu juga muncul dalam bentuk misalnya malas beribadah, malas beramal soleh gitu ya. Berat sholat gitu ya. Berat untuk puasa sunnah. Saya sendiri juga kadang berat gitu ya. Masya Allah, luar biasa itu ya. Jadi betapa kita ini lebih ringan untuk berlama-lama memeriksa, memelototi gadget kita dibanding mushaf misalnya. Ini kelemahan gitu ya. Berapa lama kalau kita melototin WA? Bayangin kalau kita ini punya grup, misalnya grup alumni SD, grup alumni SMP punya, grup alumni SMA ada, grup alumni kuliahan ada, belum lagi grup di pekerjaan, grup di RT, grup keluarga dari pihak ibu, keluarga pihak ayah, belum lagi Masya Allah teman kongko, nah macam-macam lah. Kalau masing-masing anggotanya misalnya 20, 100, 200 atau mungkin 30 orang, betapa banyaknya yang harus kita urusin gitu ya.
Kita akhirnya kemudian sibuk ngurusin yang begini, lupa kepada mengurusi iman kita, mengurusi tarikan dunianya gitu. Atau juga mungkin di antara fenomena kelemahan itu adalah merasa cukup dalam tanda kutip segini aja gitu ya. Mungkin fenomenanya begini kalimatnya itu ya. Udah deh nggak usah ngoyo-ngoyo lagi, ini aja udah cukup gitu. Jadi lemah gitu ya. Tidak ada himmah, tidak ada semangat, tidak ada kemauan kuat untuk memperjuangkan imannya gitu ya. Tapi kalau untuk urusan yang lain, masya Allah, kita kasih aja ya, kita kasih analogi misalnya, orang kalau urusan naik pesawat misalnya, ya, ini zaman pandemi, pas lagi nggak pandemi, orang naik pesawat itu nggak mau telat. Gitu ya. Pesawat jam 9, jam 8 paling lambat itu sudah jam 7 udah di bandara gitu ya. Kalau jaraknya dari bandara 100 km, dia bisa berangkat jam 4 pagi itu. Tapi untuk urusan iman segini aja. Ini masya Allah, ini fenomena kelemahan. Atau dalam tanda bentuk yang lain itu adalah di antara tanda yang beratnya tarikan dunia yang dalam bentuk kelemahan itu misalnya adalah menjalankan agama itu sebatas simbol, sebatas semacam apa ini ya, kayak seremoni saja, gitu ya. Jadi sholat hilang khusyuknya, gitu ya. Sholat hilang wibawanya, zikir hilang kekuatannya, baca Quran juga hilang tadaburnya, macam-macam gitu ya. Sehingga beragama itu hanya jadi simbol gitu ya. Orang berangkat umroh, berangkat haji sama aja gitu ya. Enggak ada bedanya orang sudah haji sama yang belum. Enggak ada bedanya orang yang rajin sholat sama enggak. Bahkan mungkin yang rajin sholat kadang-kadang lebih buruk gitu ya. Karena begitu berangkat ke masjid, nah ini orang berangkat ke masjid tujuannya ngapain gitu ya. Pulang bawa sandalnya orang. Ini Masya Allah begitu. Ini jadi ada hal-hal yang apa ya, ironis gitu ya. Begitu juga ada bentuk yang lain misalnya adalah kegelapan gitu. Yang mengganggu iman kita itu kegelapan dosa dan maksiat. Gelapnya godaan syaitan, rongrongan nafsu. Bagaimanapun juga maksiat dan dosa itu salah satu bentuk gitu ya. Kegelapan yang kemudian membuat kita kaum muslimin ini kadang-kadang iman kita menjadi goyang-goyang, tidak stabil. Atau kerusakan ya. Kerusakan-kerusakan dalam bentuk misalnya adalah niat yang salah gitu ya. Orang cari ilmu niatnya salah. Orang menikah niatnya salah gitu ya. Orang kerja niatnya nggak benar. Bahkan orang umroh, orang haji, orang sholat, orang puasa niatnya salah. Orang umroh kenapa tujuannya? Mau pilkada. Orang haji tujuannya apa? Ini mau supaya nanti kalau mau ini ada tambahan haji di depan namanya. Orang cari ilmu gitu ya. Orang cari ilmu dalam Islam itu cari ilmu itu adalah untuk menerangi hati. Cari ilmu itu adalah untuk menjadi jalan mempermudah kita ke surga. Tapi kadang orang cari ilmu itu tujuannya malah hanya untuk hal-hal yang pragmatis saja. Gitu ya. Cari ilmu hanya agar ya tadi itu ya prestis untuk duniawi. Atau menelantarkan adab gitu ya. Menelantarkan adab. Macam-macam bentuknya. Pemimpin menelantarkan adabnya sebagai pemimpin. Rakyat menelantarkan adabnya sebagai rakyat. Guru menelantarkan adabnya sebagai guru, dosen, mungkin juga murid, santri menelantarkan adab sebagai murid, sebagai santri. Wanita, pria, suami, istri, anak menelantarkan adab. Ini kerusakan yang mengganggu atau mungkin bentuk fenomena dari iman yang kacau gitu ya. Atau kekacauan dalam ilmu gitu ya. Kekacauan dalam ilmu misalnya nggak bisa bedain gitu ya. Ilmu yang itu nggak benar sama yang benar. Ilmu yang bermanfaat sama yang nggak bermanfaat. Gitu. Nggak bisa bedain gitu ya. Apa contohnya sih misalnya gitu ya. Contohnya yang paling nyata bisa kita lihat gitu ya. Semua dianggap sama-sama ilmu saja. Padahal ada gitu ya, ilmu tentang ramalan bintang. Itu wah ini bahaya gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya pada akhirnya kita malah lebih percaya kepada itu, tidak percaya kepada
pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kacau ilmunya ini ya. Kekacauan ilmu lagi misalnya adalah orang tidak bisa menempatkan hierarki ilmu gitu ya. Ada ilmu itu kan punya kedudukan-kedudukan sebenarnya. Sebagaimana kalau kita belajar matematika saja kan ada urutan gitu ya. Kalau ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, yang mana didulukan itu jelas gitu ya. Kalau kita mau belajar ilmu-ilmu eksak, apa ilmu pendahuluan dan apa berikutnya itu juga jelas. Gitu. Sayangnya kemudian dalam kehidupan kontemporer sekarang itu ada orang-orang yang kacau ilmunya, yang nggak ngerti kedudukannya. Gitu ya. Jadi ilmu yang itu adalah berkaitan dengan firman-firman Allah, tafsir misalnya, hadis misalnya, atau ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala disamakan, disejajarkan dengan ilmu yang itu adalah untuk mengkaji persoalan-persoalan dunia. Persoalan-persoalan yang tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan ini nanti kacau gitu ya. Nanti ada ilmu-ilmu dalam Islam itu kan ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Contoh, ada orang sudah sampai ilmunya tinggi banget gitu, S1, S2, S3, mungkin juga pasca sarjananya udah sampai postdoktoral gitu ya. Tapi ternyata sholatnya nggak jelas gitu ya. Artinya nggak ngerti bedain mana yang namanya membatalkan sholat sama nggak membatalkan sholat, mana najis sama nggak najis gitu ya, mana yang membatalkan wudhu sama nggak membatalkan wudhu, padahal dia muslim. Ini namanya kacau ilmunya karena dia mempelajari yang sebenarnya fardhu kifayah meninggalkan yang fardhu ain. Ini contoh ya. Atau mungkin ini ya, bentuk tadi lanjutannya adalah salah prioritas ya. Sibuk dengan perkara mubah berhubung dengan kesia-siaan. Di dunia modern sekarang itu hal yang paling berat itu diantaranya di sini ya. Kita berkubang dengan perkara mubah gitu. Apa sih contohnya perkara mubah itu ya? Makan minum itu mubah ya, boleh gitu ya. Makan minum itu mubah. Tapi jangan sampai urusan makan minum itu menyita kehidupan kita. Sampai kita ini lebih sibuk ngurusi makan minum tapi nggak ngurusin yang lain, gitu. Nggak ngurusi apa maksudnya iman, gitu. Nggak ngurusi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Main game, gitu ya. Main game itu kalau gamenya biasa aja sebenarnya bisa, gitu ya. Itu mungkin mubah aja ya. Kecuali kalau gamenya itu mungkin jenisnya sudah agak-agak gawat, gitu ya. Ada unsur pornografi misalnya, itu jadi lain. Tapi kalau gamenya untuk tujuan hiburan saja, bisa jadi itu mubah, gitu ya. Tapi kalau sampai kemudian itu main game, terus akhirnya nggak sholat, nah ini salah prioritas. Jadi salah prioritas. Jadi kenapa? Main game itu mubah, tapi sholat itu wajib. Apa contohnya? Main game semalaman, sholat subuhnya lewat. Berat kalau seperti ini. Jadi apa yang terjadi? Gitu ya? Yang terjadi itu diantaranya adalah kemunduran iman jadinya. Apa misalnya dari yang tadi fenomena tarikan dunia berat, jadi itu ya terjadilah kemunduran iman pada kita. Apa misalnya fenomenanya parsial, gitu ya? Parsial itu orang beriman itu menjalankan sebagian dari tuntutan iman, tapi menolak sebagian yang lain. Misalnya dia melaksanakan dalam hal ini katakanlah sholat gitu ya, tapi dia menolak yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang lainnya. Katakanlah kan waris misalnya gitu ya, dia setuju dengan sholat bagian dari iman dia, tapi dia menolak aturan Allah terkait waris. Ini namanya parsial gitu ya. Menolak, menerima sebagian, menolak sebagian. Ini juga memundurkan iman kita, karena nggak benar seperti ini, gitu ya. Semestinya ya diterima seluruhnya. Barangkali mungkin bisa jadi kita belum bisa melaksanain semuanya, itu udah masalah, gitu ya. Karena orang itu akan berproses ya. Itu berbeda antara orang yang menolak dengan yang belum bisa melaksanakan, gitu ya. Jadi itu bedanya, gitu ya. Orang misalnya haji kan kita terima, tapi saya belum haji. Saya bukan menolak haji ya, tapi saya belum mampu untuk berhaji. Udah daftar, tapi masih nunggu ya. Tapi ada orang yang kemudian nggak mau haji, ini lain masalah. Gitu ya. Ini namanya menolak. Gitu ya. Jadi ini parsial. Bentuk yang lain masih banyak lah. Nanti kita bisa
Contohnya bisa Anda sendiri bisa lihat ya. Atau ironis ya. Ironis ini apa ya, antara yang diharapkan dengan yang faktanya itu beda gitu ya. Agama Islam itu ngajarin kita itu kebersihan, tapi kok pemeluknya jorok gitu ya. Ini ironis gitu ya, bahwa at-tuhuru syatrul iman, kata Rasulullah SAW, ya, bersuci itu bagian separuh dari iman. Artinya orang Islam itu mestinya bersih gitu ya. Tapi anehnya malah jorok gitu ya. Maaf ya, barangkali kalau kita mampir ke masjid-masjid kadang-kadang itu toiletnya pesing gitu ya. Sedih gitu ya. Jadi padahal mestinya kalau kita lihat definisi najis itu diantaranya adalah ya kalau ada baunya, ada berwarnanya, ada wujud bendanya diantaranya. Jadi kalau kamar mandi orang Muslim masih bau pesing, itu artinya ada najis di situ karena baunya masih ada. Gimana bisa seorang Muslim yang dia itu sholatnya harus suci dari najis, sementara kamar mandinya itu kayak gitu? Ini ironis gitu ya, ironis. Atau kontradiktif gitu. Kontradiktif ya, macam-macam gitu ya. Katanya Muslim suka bohong, penipu, khianat gitu ya, ingkar janji. Masya Allah ya, saya nggak tahu siapa begini. Tapi ini di negeri kita itu banyak yang ironis gitu ya, kan kita ini sering sedih ya. Jadi negara kita ini Muslim tapi korupsinya luar biasa. Ini kontradiktif gitu ya. Ini kemunduran iman ini pasti kemunduran iman. Jadi kontradiktif, katanya Muslim tapi kok ketika sudah diamanai ini malah nggak amanah ya, khianat ya, dan seterusnya. Itu kontradiktif. Atau kemunduran iman itu bisa berbentuk memakai baju orang lain dan dalam tanda kutip ya, yakni berpikir berperilaku tapi tidak sebagaimana orang Muslim. Apa contohnya begitu ya? Kalau kita ini tertimpa musibah, tentu kita nggak nantang ya, nggak nantang, nggak minta Allah untuk menguji kita dengan musibah, tidak. Tapi ajaran kita dalam Islam itu bahwa kalau tertimpa musibah itu ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggugat Allah terhadap apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Nah, tapi kadang kemudian bentuknya nggak gitu. Bilangnya begini gitu ya, Tuhan, kenapa engkau gitu ya. Kenapa engkau coba aku seperti ini? Wah, berat kalau sudah begini ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya bukan cara berpikir, bukan cara berperilaku seorang Muslim. Apa contohnya lagi berperilaku menurut baju orang lain, perilaku orang lain? Gitu ya. Katanya Muslim, gitu ya. Tapi cara dia dalam bergaul dengan lawan jenis tidak mengindahkan aturan kaum muslimin, aturan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Campur baur laki perempuan. Ini berat kalau sudah begini. Jadi memakai baju orang lain gitu ya. Sampai akhirnya kemudian hilang jati diri gitu ya. Tidak bisa dibedakan dari umat yang lain kecuali dalam urusan terbatas. Ada para ulama sampai mengatakan gitu ya, dalam situasi tertentu kadang-kadang orang Islam itu nggak bisa dibedain dari non-Muslim kecuali karena dia masih sholat, atau masih puasa Ramadan, atau masih haji ke Mekah. Karena ketika dia berbisnis, cara bisnisnya juga nggak beda sama orang yang nggak peduli halal haram, ngawur gitu ya. Ketika dia kerja, kerjanya juga nggak amanah, sama dengan orang yang nggak bertuhan. Ini hilang jati dirinya, sehingga apa sih bedanya kamu orang Muslim dengan yang nggak Muslim? Kan di dalam Islam itu mestinya orang Islam nggak boleh nipu. Kenapa kamu nipu? Gitu ya. Orang Muslim itu mestinya adalah dia itu amanah, bisa dipercaya. Kamu kok nggak amanah? Ini hilang jati dirinya, sehingga nggak bisa dikenali. Ini kemunduran iman. Terjadilah kemunduran iman ketika tarikan-turikan dunia tadi itu sedemikian berat. Sedemikian luar biasa. Nah, itulah makanya perlunya kita dalam konteks ini ya, membaharui iman kita. Ya. Kita bincangkan malam ini diantaranya kita perbaharui iman kita karena kata Rasulullah SAW, iman itu kata beliau, innal imana, sesungguhnya iman itu adalah bid'un wa sittun
60 lebih, au gitu ya. Bid'un wa sab'un, 70 lebih syu'batan cabangnya. Kata beliau, iman itu punya 70 lebih atau 60 lebih cabang. Cabang yang dimaksud di sini dalam sabda Rasul itu adalah karakter atau sifat. Jadi iman itu punya 70 indikator. Nah, kalau kita bilang mungkin dalam pengertian manajemen ada KPI ya. Paul Murray sudah tidak menerima tanggapan lagi. Mungkin bisa di mute. Bisa di mute Mas Adit. Ya. Jadi ada 70 lebih cabang, 70 lebih karakteristik yang bisa kita gunakan untuk mengenali keimanan seseorang. Ini kita pakai untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Jadi kata beliau, cabang tertinggi adalah mengikrarkan la ilaha illallah. Cabang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi afdhu a'laha qaulu la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata beliau. Malu itu bagian dari iman, salah satu cabang dari iman. Saya bikinkan sekilas mungkin kayak grafiknya, gambarannya kira-kira begini ya. Kalau kita bilang yang paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid gitu ya. Puncak iman itu bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, ya durika atau batu, atau mungkin sekarang ini apa ya, paku gitu ya di jalanan, kaca. Dan sampai justru kemudian orang beriman tapi malah tebar paku di jalan dengan harapan mobil bocor gitu ya. Ini ada orang-orang yang kayak gitu ya, sengaja untuk pasang perangkap di jalannya, ranjau di jalan. Ini juga tidak mencerminkan iman. Di tengah-tengah itu diantaranya adalah kata beliau, malu itu bagian dari iman. Nah, Rasulullah menyebut tiga ini secara eksplisit. Sehingga kemudian ini kita bertanya-tanya itu, lah yang di tengah itu mana, apa gitu ya? Antara la ilaha illallah sampai menyingkirkan gangguan dari jalan ini kan kata beliau kan 70 lebih, 60 lebih. Kan? Berarti ada banyak sekali yang tidak disebut secara eksplisit oleh beliau. Nah, ini pertanyaannya bagi kita terus, apa gitu ya? Apa ya gitu ya? Nah, oleh karenanya kemudian para ulama yang concern kepada hadis, kepada Quran, kemudian membantu kita untuk mencari tahu gitu ya, supaya kita bisa ngecek iman kita lah gitu ya. Nah, ini ada kitab, ada 3 ya. Nah, ini kitab ini berangkai ya. Pertama adalah Al-Minhaj fi Syu'abil Iman karya Imam Al-Halimi, beliau wafat tahun 403 Hijriah. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu, 1040 tahun yang lalu lebih ya, 1000 tahun yang lalu Imam Al-Halimi ini. Kitab ini tebalnya 3 jilid, kurang lebih 1500 halaman lah. Tebal banget gitu ya. Nah, kitab setebal ini kemudian dilengkapi hadis-hadisnya sehingga menjadi yang 3 jilid menjadi 10 jilid oleh Imam Baihaqi. Menjadi kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman yang isinya ada 10.755 hadis di dalamnya. Banyak banget ya. Kita itu membaca Arba'in Nawawi yang isinya 40 hadis saja itu nggak kelar-kelar. Soalnya cuma sekian ribu aja nggak selesai-selesai. Ini 10.000 hadis di dalamnya. Luar biasa. Nah, karena kitab ini sebenarnya sangat berharga bagi kita, kaum muslimin pada umumnya, untuk bisa ngecek iman kita itu sebenarnya kayak apa. Sementara kitabnya tebel banget, gitu ya. Ini akhirnya kan nggak kebaca. Saya kemarin barusan itu beli kitab yang gitu ya, Al-Jami' li Syu'abil Iman ini, salah satu edisi, bukan edisi yang ini ya. Itu harganya sampai 1.200.000 ternyata. Nah, ini kalau kita nunggu beli, nunggu khatamkan, wah, kita nggak tahu-tahu ini ya. Akhirnya maka seorang ulama, Imam Al-Qazwini yang wafat tahun 600-an itu, 600-an Hijriah, meringkas kitab yang 10 jilid tadi, 7.800 halaman tadi menjadi satu juz kecil saja 170 halaman. Nah, saya berpikir begini, nah, kalau yang 1.500 halaman mungkin kita bisa mengatakan, aduh saya tidak kuat baca. Ya bisa dimaklumi barangkali ya. Menyatakan yang 7.800 halaman, nggak kuat bacalah saya.
Ya, bisa dimaklumi. Nah, sekarang ada yang 170 halaman. Mosok gak kuat moco. Nah, jadi ayo teman-teman, bagaimana kita mencoba untuk mengkaji yang kecil ini. Ya, beberapa majelis nanti kita akan coba untuk ringkaskan yang 170 halaman ini. Untuk apa, gitu ya? Untuk apa? Ini boleh dibilang kalau dalam manajemen ada ya semacam KPI lah. KPI ya, Key Performance Indicators. Seorang Muslim sejati ya. Jadi di mana kita seorang Muslim itu bisa ngecek gitu ya. Kira-kira dari 70 tadi, 60 atau 70 tadi, sebenarnya yang sudah ada dalam diri kita berapa? Gitu ya. Sudah ada berapa? Sarana untuk muhasabah, untuk ngecek diri kita. Saya ini, kata Rasulullah kan cabang iman ada 70 sekian. Saya sudah ada berapa yang ada dalam diri saya. Sehingga ini bisa menjadi semacam guide, bisa menjadi roadmap untuk perjalanan iman kita. Tugas seumur hidup kita itu adalah diantaranya menyempurnakan iman ini. Nah, kitab ini memberikan kepada kita peta jalan. Peta jalan agar iman kita itu ada titik-titiknya yang jelas ya. Oh, saya itu sudah punya satu ciri. Berarti saya harus melengkapi dengan 76 ciri yang belum. Saya sudah punya 5, berarti saya kurang 72. Saya sudah punya 10, saya masih kurang 67. Saya sudah punya 20, 30, 40 ciri sebagai seorang mukmin sejati. Nah, tingkat kesempurnaan kita itu akan mendekati kepada yang sempurna yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika ciri-ciri itu semakin lengkap kita praktikkan dalam diri kita. Nah, sekilas saya akan tunjukkan kepada Anda semuanya ringkasan umum dari cabang-cabang iman ini, gitu ya. Yang ini ya, kelihatannya. Jadi saya bikinkan semacam anunya ya, main map-nya ya. Kelihatan main map saya ini? Kelihatan ya? Jadi dari 77 tadi ini yang mayoritas ternyata itu yang di bawah itu ya. Jadi ada 3 kelompok besar yang menjadi ciri keimanan seseorang, saya dan Anda semuanya. Yang nomor 1 sampai 16 plus 19, jadi ada 17 bagian, 17 cabang itu berkaitan dengan keyakinan. Jadi yang 17 cabang itu berkaitan dengan keyakinan. Nanti saya lihatkan rinciannya ya. Karena banyak banget. Yang ini ya 17, 18 berarti 2, 20 sampai 31, 48 sama 64. Ini ada sekitar ya begitu juga ya, sekitar 17-18an juga. Ini berkaitan dengan ibadah. Selebihnya, gitu ya, hampir separuh itu ternyata berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi kalau kita bisa membuat satu resume umum, gitu ya, tentang iman kita, iman itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita yakini dalam hati. Karena iman itu dalam pengertian para ulama, iman itu adalah apa yang diyakini oleh hati, yang dilaksanakan, yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan, diamalkan oleh anggota badan kita. Jadi dia mencakup keyakinan, mencakup juga amal-amal fisik, ibadah, mencakup juga adab dan akhlak, mencakup pemikiran, dan seterusnya. Ini iman itu sesuatu yang komprehensif, mencakup kehidupan kita. Jadi bukan cuma iman itu misalnya orang dianggap beriman kalau dia sudah mengakui rukun iman yang 5 saja, yang 6 itu saja, gitu ya. Atau mungkin dia sudah tahu tentang sifat-sifat Allah saja, enggak, gitu ya. Tapi bahwasannya iman itu juga membutuhkan bukti, membutuhkan pertanda bahwa iman itu ada. Yang ketika kemudian ini kurang, gitu ya, maka keimanan itu juga menjadi kurang.
Saya bisa tunjukkan kepada Anda misalnya ini nanti sekilas, nanti kita akan kaji secara umum. Ini contoh ya, betapa yang ini rukun iman ini hanya bagian awal ya. Ternyata di sini misalnya iman kepada Allah, ternyata masih ada bagian yang lain yang akan menyempurnakan iman kita kepada Allah. Iman kepada para rasul ada lagi, ada cabang-cabang penyertanya lagi gitu ya. Kemudian ada cabang yang mengikat keseluruhannya juga. Ini berkaitan dengan keyakinan. Iman kepada hari akhir itu ada bagian yang lain gitu ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan ibadah, misalnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Persiapan untuk ibadah ini sebenarnya kalau yang ini bisa juga masuk dalam akidah, keyakinan, bisa juga masuk ke dalam ibadah. Ini agak repot masukkannya karena karena ilmu itu juga menyangkut seluruhnya ya. Akhlak ada, ya, saya masukkan situ aja. Sebenarnya masuk ke seluruhnya ya. Ada rukun Islam gitu ya, kaitan dengan ibadah, salat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, jihad gitu ya. Nanti di sini juga masih ada lagi gitu ya. Wah, ternyata banyak sekali gitu ya. Demikian juga yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak lebih banyak lagi gitu ya, sampai sebanyak ini gitu ya. Masya Allah gitu ya. Menepati janji itu ternyata bagian dari iman gitu ya. Jadi orang yang nggak menepati janji, misalnya saya mau ulas sedikit saja sebagai semacam gambarannya, orang yang nggak menepati janji itu sebenarnya imannya kurang gitu ya. Meskipun dia rajin sholat. Atau misalnya di bawah ini ya, ada di bawah ini misalnya adalah ada contoh yang singkat-singkat aja contohnya. Ghairah, zuhud, ghairah itu menjadi midha, itu pergaulan bebas sebenarnya ya. Atau lagi misalnya adalah bisa kita lihat, cek misalnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ternyata bagian dari iman. Ada orang-orang yang mungkin nggak suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu artinya imannya juga kurang di bagian ini, meskipun di bagian lain juga. Jadi bukan berarti kemudian orang ini buruk sepenuhnya, tidak, tapi kurang sempurna gitu ya. Malu. Nah, saya mau kasih contoh misalnya begini ya, malu gitu ya. Orang itu kalau misalnya mandi di kamar mandi, terus kemudian ada kamera tersembunyi yang noting dia, shoot dia, kemudian dicuri, diupload ke medsos misalnya, dia pasti akan marah itu ya. Dia pasti akan marah, mungkin akan lapor ke polisi. Tapi ternyata ada orang itu yang aneh gitu ya. Kalau dia begitukan itu marah, lapor polisi, tapi dia justru kemudian selfie sendiri, diupload di medsosnya dalam keadaan terbuka auratnya. Lah ini gimana gitu? Antik. Atau bahkan mungkin dia ini shooting gitu ya, katakanlah iklan-iklan itu, iklan-iklan sabun itu mesti iklan sampo gitu ya. Ini kan gambar orang mandi gitu ya. Gimana itu ya? Atau yang lain lah gitu ya. Ada banyak sekali di situ. Ikhlas karena Allah gitu ya. Menjauhi pakaian dan perbuatan yang haram dan makruh. Nanti kita akan bahas. Contoh itu misalnya adalah Rasulullah itu larang laki-laki pakai cincin emas. Apa di sini? Nah, kadang saya perhatiin ada orang yang nikah, kemudian ketika nikah itu tukar cincin antara mantan yang laki dengan mantan yang perempuan. Nah, yang ditukar cincin ini yang laki juga dikasih cincin emas. Nah, ini belum nggak tepat ini ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW melarang laki-laki menggunakan cincin emas. Berarti pada bagian ini dia kurang, tanda imannya kurang. Berarti harus dia sempurnakan, gitu ya, harus dia tinggalkan itu. Apa ini misalnya mengambil harta yang bukan haknya, gitu ya. Mengambil harta yang bukan haknya. Ini bentuk yang agak ya biasa-biasa, yang agak enteng lah misalnya itu, ya ke masjid gitu ya, ngambil sandalnya orang gitu ya. Ini kan mungkin nilainya remeh, tapi ini bukan haknya. Gitu. Atau yang besar korupsi, mengambil harta yang bukan haknya. Ini orang yang melakukan itu berarti imannya tidak sempurna, gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita lihat untuk mengevaluasi, memuhasabah iman kita.
sebenarnya kita itu sudah sampai mana perjalanan iman kita ketika kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Dengan ngecek satu-satu ini, saya dan Anda semuanya sangat berharap semoga iman kita itu bisa kita lengkapi bagian demi bagian, sehingga kelak ketika kita ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa ciri iman sebanyak mungkin, gitu ya. Jadi tentu kita berharap ya bisalah mendekati sempurna 77 cabang, gitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa segitu, masa ya cuma satu, kan enggak ya? Nah, masa orang cuman katanya beriman cuman syahadat la ilaha illallah saja, selebihnya tidak, ini bahaya gitu. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri dan Anda semuanya, yuk kita apa ya? Kita lengkapi, kita penuhi, kita genapkan, kita sempurnakan iman kita dengan menambahkan, menginstal cabang-cabang sifat-sifat iman yang ada dalam diri, yang belum ada dalam diri kita, dan mempertahankan yang sudah ada. Nah, kajian kita insya Allah ini adalah bagian dari upaya untuk mengenali apa ciri-ciri iman itu dan coba memuhasabah, ngecek diri kita sendiri, berapa yang sudah ada dalam diri kita, berapa yang belum. Ketika nanti kemudian sudah ada, alhamdulillah, kita melangkah ke berikutnya. Ketika belum, ya berarti kita punya PR untuk menyempurnakan dan melanjutkan. Mungkin dari saya sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan dengan mungkin diskusi. Barangkali ada yang ingin didialogkan, ditanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab sekarang. Kalau enggak, saya janji insya Allah pada kesempatan yang lain. Ya. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya memang ya itulah Ustaz ya. Ada berbicara pasukan bucin ini malah banyak lagi terbuai bagaimanakah kita kadang meninggalkan hal-hal yang bersifat wajib seperti sholat kita dan segala macam untuk hal-hal yang belum jelas. Apalagi memang pada dasarnya setiap apa yang dilakukan kita tuh hukumnya mubah ya, Ustaz ya. Banyak yang mubah. Banyak yang mubahnya. Nanti tinggal membedakan ya harusnya kalau hal-hal yang berbau wajib ya tetap menjadi sebuah prioritas. Kepada rekan-rekan yang ingin tanya-tanya nih kepada Ustadz, diberikan kesempatan, bisa melalui chat atau kalian bisa di partisipan. Di situ ada menu mana ya? Saya juga kehilangan menunya. Ada menu raise hand. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung. Ya. Jangan malu-malu. Ya, bisa raise hand, langsung bertanya secara audio, boleh. Ya. Angkat tangan dulu, nanti atau, kita juga tulis. Ya. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak usah tanya. Nggak usah diada-adakan. Baik ya, monggo. Silakan, rekan-rekan. Ditunggu, mungkin masih ada yang ngetik-ngetik kayaknya Ustadz. Ada ketik dulu di chat ini, nanti insya Allah ada ini. Baik. Ya, mungkin sambil nunggu namanya ada yang bertanya, barangkali nanti begini ya, saya juga ingin menambahkan sedikit ya terkait dengan kajian kita tadi. Satu hal yang harus kita ingat bahwa iman itu kalau di kaidahnya para ulama itu bisa naik bisa turun. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi ada situasi di mana keimanan kita itu turun, ada situasi di mana keimanan kita naik. Nah, gimana cara kita menaikkan iman kita? Cabang-cabang iman inilah yang
menjadi sarana untuk menguatkan iman kita tadi. Jadi kalau kita berkurang bagian-bagian dari amal ketaatan, tentu saja iman kita juga termasuk yang turun gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita merasa bahwa iman kita itu kenapa ya kok jadi goyang-goyang begitu ya, berarti ada yang harus kita sempurnakan dengan menambahkan bagian-bagian yang kira-kira menjadi kurang gitu ya. Dengan ngecek 77 tadi gitu ya. Mana yang belum, mana yang kurang dalam diri kita semua. Begitu. Jadi karena iman kita bisa naik dan ya, Ustadz, ada yang nanya ini Ustadz. Ya, silakan Mas Irwan. Ini ABD Abdul mungkin ya. Ya, Abdurrahman. Ayo, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Irwan dari mana Mas Irwan? Dari Tasikmalaya Pak Ustadz. Silakan. Iya, jadi ya pas mau nanya gitu barusan udah raisen. Udah di ini sama Pak Ustadz ya, bahkan iman itu kan kadang turun, kadang naik gitu kan, kata Ustadz barusan juga begitu. Nah, yang jadi pertanyaan gitu dalam benak saya gitu kan, turun naiknya iman itu kan lah manusiawi gitu kan, namanya juga manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya itu cara supaya stabil gitu, tidak goyah gitu, gimana caranya Pak Ustadz? Dan yang kedua mungkin iman itu kan sifatnya abstrak gitu kan. Nah, dan cara pembuktiannya itu harus seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Iman, ya kita manusia itu imannya naik turun. Gimana bisa stabil gitu ya? Sebenarnya ya kalau dikatakan para ulama itu memang istiqomah itu ya. Istiqomah itu ya. Yang paling utama itu kata para ulama gitu ya. Mengutip dari hadis ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan gitu ya. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada Anda satu pertanyaan yang saya nggak perlu tanya lagi sama orang lain gitu ya, tentang ini inti Islam gitu. Inti Islam itu apa sih? Yang saya kalau Anda sudah jelasin kepada saya nggak perlu tanya sama orang lain. Beliau mengatakan qul amantu billah wa mustaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Ya, memang supaya stabil itu memang harus mengupayakan supaya amal kita itu istiqomah. Meskipun sederhana. Katakanlah misalnya begini ya. Salat gitu ya, diistiqomahi di awal waktu misalnya, dia terus gitu ya. Salat diistiqomahi selalu berjamaah misalnya. Diistiqomahi ngaji, baca Quran. Nah, itu yang akan jaga ya, akan jaga supaya kita ini stabil ya. Jadi stabilnya amal kita itulah yang akan menjaga stabilnya iman. Ketika kita ini kemudian meninggalkan salah satunya, ya tentu saja itu punya efek kepada hati kita. Jadi amal-amal itu kan pada dasarnya kayak makanan untuk ruh kita. Begitu kalau kita ini punya fisik ya kita makan, kekurangan vitamin misalnya akan ada efek gitu kan. Efek kepada fisik kita, mungkin akan jadi sakit atau apa. Begitu juga vitaminnya bagi ruh itu kan amal-amal soleh. Begitu ada yang hilang, yang kurang, ya dia akan mengalami sesuatu. Nah, itu makanya kalau Anda punya amal yang baik, istiqomah gitu ya. Jadi lakukan terus-menerus ya, sebaik mungkinnya. Itu dari sisi yang lain tentu ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai keistiqomahannya. Ada doa itu ya, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, karuniailah kami, berilah kepada kami keistiqomahan. Karena memang ya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan bisa beristiqomah di dalam amal. Barangkali mungkin di situ ya. Jadi lakukanlah, upayakan amal kita ini dirutinkan gitu ya, meskipun kecil gitu ya. Kemudian berdoalah kepada Allah untuk dikaruniai istiqomah. Apalagi yang lain, teman.
gitu ya. Jadi lingkungan dan teman ya. Kalau kita ini misalnya teman kita ini suka ninggalin sholat, ya kita katut gitu ya, ke bawah gitu ya. Teman kita ini suka main game ya, kita juga ikutan main game kan gitu ya. Teman kita ini suka nonton bola, kita juga ikutan nonton bola. Teman kita ini suka kajian, akhirnya kita juga ikut kajian. Teman kita ini suka bohong, mungkin juga kita ikut jadi bohong juga gitu. Jadi faktor teman ya. Jadi minta pada Allah, faktor teman, lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi kita. Kita kan makhluk yang tadi itu ya, iya kalau pas kita lagi turun, teman kita turun juga. Bahaya ini. Jadi perhatikan teman ya, teman kita siapa. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan apa tadi namanya? Apa tadi lupa sih? Iya, iman itu kan abstrak gitu kan. Oh iya. Iya, cara membuktikannya itu seperti ya, apa jadi gitu. Begini, iman itu memang di dalam hati kita gitu ya. Tapi tentu saja sebagaimana diungkapkan oleh hadis tadi ya, al-imanu bid'un wasituna syu'batan atau bid'un wasab'una syu'batan. Untuk membuktikan iman itu ya tentu saja dengan amal-amal yang kelihatan tadi di antaranya. Jadi orang itu salah satu contoh ya, Rasul pernah mengatakan begini ya, barang siapa yang memelihara wudhunya maka persaksikanlah bahwa dia orang beriman. Nah, gitu ya, contoh ya. Barang siapa yang orang itu rajin ke masjid, memakmurkan masjid, maka persaksikan dia orang yang beriman. Ini contoh-contoh ya gitu ya. Jadi keimanan yang di dalam hati itu diantaranya akan terbuktikan dengan tindakannya, dengan ucapannya. Gitu ya. Jadi kalau orang itu mengaku beriman, tapi kemudian ngomongnya jorok, nah ini perlu diragukan. Ini beneran nggak imannya? Jangan-jangan ada yang cacat dalam imannya. Gitu ya. Jadi bukti iman itu adalah amal. Gitu ya. Jadi bukti iman itu adalah amal. Maka kalau Anda ingin membuktikan iman Anda, beramallah, amal soleh maksud saya ya, amal soleh sesuai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi bukti iman kita di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu gitu ya. Katakanlah beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Maka Allah akan lihat amal kalian, demikian juga Rasulnya dan kaum beriman. Jadi kita ini disuruh beramal untuk menunjukkan gitu ya. Kita ini iman apa enggak dengan memperlihatkan amal-amal sesuai dengan yang disyaratkan Allah dan Rasulnya. Semakin banyak amal-amal dari cabang-cabang iman tadi yang kita laksanakan, itu artinya iman kita juga semakin sempurna. Allah alam. Mungkin begitu ya yang bisa saya jelaskan ya. Demikian. Di chat ada pertanyaan Ustaz. Tadi gimana Mas Irwan? Cukup ya? Sudah terjawab? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Ya, jazakallah khair. Barakallah Mas Irwan. Ya, Pak Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan. Ustadz, apakah semua yang disebutkan tersebut dapat membatalkan keimanan jika kita melanggarnya? Jadi memang betul ya Ustadz, ya itulah pentingnya bahwa kita harus mempelajari Islam itu secara kafah, ya Ustadz, yang utuh, jangan sepotong-potong, jangan bicaranya kalau ya betul tadi kata Ustadz, kita berbicara beriman, tapi begitu ada aturan-aturan tertentu, misalnya tadi yang dibahas masalah apa Ustadz? Waris misalnya langsung kayaknya nggak benar nih aturan seperti itu, padahal jelas-jelas bahwa ini memang aturan dari Allah gitu. Jadi hanya sepotong-sepotong yang mungkin ya bisa diterima, mana yang enggak. Nah, hal yang seperti ini apakah bisa membatalkan keimanan kita, Ustaz? Baik, begini ya. 77 cabang iman tadi itu kan berbeda-beda kedudukannya gitu ya. Jadi ada yang sangat fatal, sangat vital, yang kalau ditinggal fatal ya. Itu adalah syahadat. Itu cabang paling utama ya, atau la ilaha illallah tadi. Orang kalau ninggalin la ilaha illallah, game over lah imannya gitu ya. Tapi ada juga misalnya lagi apa yang kalau jadi dalam tanda kutip begini, tidak semuanya itu kalau ditinggalkan
membatalkan iman, gitu ya. Kalau dilanggar itu imannya jadi rusak, tidak semuanya. Jadi ada yang kalau dilanggar, ada yang kalau itu ditinggalkan imannya rusak, batal, gitu ya. Tapi ada juga yang statusnya hanya menjadi tidak sempurna, gitu ya, kurang sempurna. Contoh yang fatal kalau ditinggal itu misalnya adalah meninggalkan syahadat, ya, melanggar syahadatnya, ya, yakni la ilaha illallah itu kan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Jadi kalau melakukan perbuatan syirik tentu batal, gitu ya. Atau misalnya meninggalkan sholat dengan sengaja dan ngerti, gitu ya. Dia tahu sholat itu wajib, dia tinggalin. Ini batal, gitu ya. Tapi kalau misalnya, gitu ya, contoh yang lain tadi kan saya sudah contohin sekilas tentang cabang-cabang iman tadi, malu, gitu ya. Ya, malu itu ya kalau ditinggalin tidak batal imannya, gitu ya. Tapi berkurang sekali, dan malu itu cabang iman yang besar. Jadi malu itu kalau orang katanya beriman tapi nggak punya malu, wah ini imannya agak-agak gawat gitu ya. Atau misalnya lagi tadi menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah itu membatalkan? Tentu saja tidak, ya, tapi itu termasuk melanggar, ya, termasuk itu mengurangi kesempurnaan iman. Yang lain-lain masih banyak, ya, jadi itu ada bertingkat-tingkat, dan ada amal-amal yang di dalam hal ini kalau ditinggal termasuk dosa besar. Contoh minum khamr, gitu kan, ya, berzina, itu dosa besar, ya. Tapi orang minum khamr tidaklah membatalkan imannya sepanjang dia tidak menganggap khamr itu halal, ya. Khamr itu jelas haram. Kalau dia nentang keharaman khamr maka imannya batal karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ini tidak batal tapi bahaya, ya, sudah sangat rawan karena ini dosa besar, ya. Dosa besar itu ya ibarat penyakit gitu, kankernya itu stadiumnya udah hampir bikin mati, gitu. Jadi kalau orang melakukan dosa besar, zina, minum khamr, membunuh, durhaka orang tua, memang bisa jadi dia tidak menjadi murtad, tapi imannya dalam bahaya. Jadi makanya kemudian kita hindarilah amal-amal yang begitu tadi, yang kira-kira dapat membatalkan keimanan, dan kita sempurnakan dengan mencoba untuk melakukan yang lainnya, ya, sampai kita mendapatkan keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, mungkin seperti itu, ya. Ya, ini salah satu yang paling menarik. Ustadz, ada yang mau tanya tapi di luar dari materi. Boleh nggak nih Ustadz? Nanti dulu mungkin, ya. Ditunda dulu mungkin. Berikutnya saja dulu. Nanti saya jawab setelah itu, ya. Ini ada, Assalamualaikum, Afwan. Mohon pencerahan tentang panggilan puasa hanya bagi orang-orang yang beriman. Batasan dan paradigma orang beriman seperti apa? Tafadhol Ustaz. Iya. Jadi kan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Firman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tentu kalau yang dimaksudkan di ayat ini sebenarnya itu ya batasan iman minimalnya dulu, ya, bahwa dia memang mengimani kewajiban puasa itu, dia mengimani syariat Islam, maka dia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, gitu ya. Jadi ini kalau dalam pengertian ini mungkin kalau saya sih memahami itu generik, gitu ya. Jadi tidak dalam pengertian mungkin yang sangat spesifik mendalam sekali hanya orang beriman yang misalnya tingkatan nabi yang dipanggil, enggak, ya. Tapi siapa saja yang memang dia mengimani, meyakini, mempercayai kewajiban puasa itu sebagai kewajiban orang-orang muslim, orang-orang beriman, maka dia termasuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu. Jadi bukan dalam pengertian orang ini adalah iman yang hakikat tingkat tinggi. Kalau orang pendekar mungkin kan ada level-level gitu barangkali, ya. Bukan orang level, tapi semua orang yang memang selemah apapun imannya, gitu ya. Katakanlah misalnya 5 iman paling pokok itu kan cuma bersyahadat aja, gitu ya. Artinya dia belum beramal yang lain-lain tapi sudah bersyahadat. Ketika seseorang itu sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban-kewajiban iman atau seruan-seruan seperti ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu, udah masuk sama dia. Dia sudah termasuk ke dalam seruan ini ya. Semua seruan yang berkaitan dengan orang beriman otomatis juga akan memasukkan dia ke dalamnya. Nah, seperti itu wallahu a'lam insyaallah gitu ya. Demikian. Ada lagi nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, ya saya mau tanyakan, saya membaca kata mutiara dari Omar Sulaiman. Terkadang Allah mengizinkanmu untuk merasakan pahitnya dunia, agar kamu sepenuhnya bisa menghargai manisnya iman. Ustaz, bagaimana agar kita bisa istiqomah di jalan Allah dengan kondisi COVID saat ini yang penuh dengan tantangan hidup? Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Jadi ini pertanyaan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa memang orang beriman itu ya pasti diuji oleh Allah gitu ya. Ada ayat itu kan yang menyatakan bahwa Allah itu nggak akan membiarkan orang beriman kecuali juga menyatakan kata qaulu amanna, mereka menyatakan beriman sampai Allah pasti uji gitu ya. Di dalam Al-Qur'an sendiri dinyatakan juga ujian-ujian kepada manusia itu ya banyak sekali gitu ya. Apa itu di antara ujian gitu ya? Allah sudah menyatakan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kami akan uji kalian itu dengan bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sekarang kita lagi takut kan? Mau keluar rumah takut, ke rumah sakit takut, ya, banyaklah yang kita takutkan. Allah sedang uji kita dengan sedikit rasa takut. Wa khauf syai' minal khauf wal ju', lapar, kekurangan rezeki gitu ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ya, kekurangan amwal, harta, anfusi, jiwa, maksudnya adalah kehilangan orang-orang terdekat kita gitu ya. Wat thamarat, buah-buahan, maksudnya juga adalah segala macam hasil panen gitu ya. Barangkali Allah bisa jadi akan berikan kepada kita ujian di situ ya. Tapi Allah kasih dewa basyirus sabirin. Allah menyatakan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begini ya, iman itu memang ibaratnya kayak kita ini kayak sekolah ya, kayak sekolah itu kalau nggak ada ujian ya kita nggak tahu tingkatan kita itu di mana. Kita nggak tahu sebenarnya apa ya, latihan kita itu sebenarnya udah sampai berapa kalau kita nggak pernah diuji gitu ya. Jadi kalau Anda itu terus-menerus belajar matematika tapi nggak pernah ngerjain nggak pernah dikasih tes ya nggak tahu sebenarnya Anda itu level berapa gitu. Belajar pemrograman tapi nggak pernah dites ya nggak tahu juga gitu. Sebenarnya sampai itu level berapa gitu. Begitu juga iman seseorang gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menguji iman para hambanya itu dengan tingkatan masing-masing, sesuai dengan tingkatan masing-masing, dan insya Allah kita tidak akan diuji melebihi kadar kita sendiri. Ini diantaranya. Kita juga patut mengingat Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa iman itu cuma dua bagian ya, kata beliau. Iman itu adalah nisfun fis sabr, nisfun fis syukur ya. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Jadi separuhnya sabar, separuhnya syukur. Kalau orang itu ini boleh dibilang itu apa ya, pilar paling besar ya, diantaranya itu adalah iman, itu adalah sabar dan bersyukur. Ya, dalam kondisi sekarang ini ya memang sabar itu. Kalau kita lagi diuji begini, ujiannya adalah ujian sabar ya. Ada namanya balaul khair, ya, ujian yang baik-baik. Yang baik-baik itu kan kaya, itu ujian sebenarnya. Kaya, sehat, uang banyak. Apa ya, pekerjaan lagi top ya, rezeki lagi banyak, orderan numpuk gitu ya. Ini namanya ujian
kebaikan ya, menurut persepsi kita ya, bala khair. Ada namanya bala usyar ya, ujian buruk ya. Ujian yang menurut persepsi kita buruk. Misalnya ya tadi itu ya sakit ya, kayak sekarang ya kondisi Covid. Mungkin juga orang misalnya di PHK, mungkin juga kadang mungkin dipotong gajinya. Mungkin juga usahanya macet. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kiatnya supaya kita bisa istiqomah di dalam ini ya, tetap sabar ya dalam kondisi begini. Ini kiat-kiatnya apa gitu ya. Ini mungkin kita ngulang kayak yang tadi ya di awal-awal tadi ya. Jadi saya pernah mengingat kata-kata Qatadah binti Amah, salah seorang murid Ibnu Abbas begini gitu ya. Bahwasannya baiknya ibadah seseorang itu adalah akan menjadi sandaran bagi dia ketika dia dalam kondisi lupa ya. Baiknya ibadah seseorang itu akan mengangkat derajat dia ketika orang itu sedang dalam kondisi stabil, kondisi enak, baik-baik gitu ya. Dan akan menjadi sandaran bagi dia ketika dia terjatuh. Kalau kita pengen dalam kondisi mendapatkan cobaan begini, supaya tetap istiqomah, tetap kuat, itu sebenarnya sandaran kita adalah ibadah. Jadi sandaran kita harus ibadahnya diperbaiki, gitu ya. Jadi saran saya supaya kondisi kita ini tetap ya dalam menghadapi ujian begini ini tetap kuat ya, perbaiki ibadah kita ya. Perbaiki ibadah kita yang mungkin sholatnya, ngajinya dan seterusnya. Silakanlah gitu ya dikoreksi sendiri, dicek-cek sendiri apa yang kurang dalam diri kita supaya kita bisa memperbaikinya. Karena ya begitulah resepnya gitu ya. Bagaimanapun juga kan di Al-Quran itu kan dikatakan bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub gitu ya. Ingat, dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Dalam kondisi saat ini mungkin kita cemas, obatnya apa ya? Zikir gitu ya. Jadi sandaran kita supaya kita kuat itu adalah tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersandar kepada Allah itu adalah dengan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang secara vertikal ya. Kalau secara horizontal ya saya sudah ulang di awal tadi, memang salah satu hal yang paling penting itu diantaranya adalah berdekat-dekat dengan orang yang baik ya. Saya ingat itu dulu ada nasihat yang biasanya dulu kalau di kampung-kampung itu ada namanya pujian kalau di Jawa itu ya, tentang tombo hati itu ya. Obat hati itu ada 5 itu ya. Mungkin ini sangat terkenal kan syairnya itu ya. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah diantaranya adalah tadabbur Al-Qur'annya, maca Quran sak ma'anane, kayak kata orang Jawa begitu ya. Membaca Al-Qur'an disertai dengan maknanya, dia mentadaburi Al-Qur'an. Apalagi diantaranya juga adalah puasa, diantaranya juga adalah sholat lail, diantaranya juga adalah istighfar, diantara di waktu sahur, diantaranya lagi adalah berkumpul bersama orang-orang soleh. Nah, bersama orang-orang soleh. Jadi para ulama, generasi salaf terdahulu itu kalau mereka itu gelisah, gitu ya, yang mereka lakukan itu adalah mendatangi majelis ilmu. Kenapa begitu, gitu ya? Jadi saya membaca sebuah hadis begini ya. Orang itu kalau berkumpul di suatu majelis ilmu, maka malaikat akan mengelilinginya, kemudian orang itu akan diselimuti dengan rahmat Allah, dikelilingi malaikat, kemudian Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita galau, anak-anak muda sekarang gitu ya, galau, kemana? Datangi majelis ilmu, gitu ya. Datangi majelis ilmu. Karena insya Allah itu obatnya di sana ya. Jadi semoga gitu ya, majelis kita seperti ini ya, itu bisa membantu untuk mendatangkan ketenangan ke dalam hati kita ya. Karena ketenangan itu pada dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hati kita itu ya, kata Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ya Allah yang kuasa membolak-balikkan hati. Artinya
hati kita itu memang sebenarnya di tangan Allah Subhanahu dibolak-balik ya. Kita minta kepada Allah supaya ditenangkan. Nah, Allah sudah kasih resep untuk tenang itu gimana? Perbaiki ibadah kayak tadi ya, bergaul dengan orang soleh, majelis ilmu kayak gitu. Itu nanti akan mendatangkan kepada kita ketenangan, mendatangkan kepada kita keistiqomahan, mendatangkan kepada kita itu istilahnya itu adalah kalau kata tadi muttakaan ya, sandaran dari Allah Subhanahu wa taala atau supporting dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam gitu ya. Itu mungkin dari saya. Ya itulah. Dan memang salah satu yang saya juga pernah dengar Ustadz untuk menjaga istiqomah adalah bagaimana bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi ya misal aja lah contoh kalau memang harus waktunya azan, ya kita sama-sama gitu saling mengingatkan satu sama lain, yuk kita sholat yuk gitu kan sama-sama ke masjid. Itu kan hal yang paling kecil ya Ustadz ya, yang harusnya bisa kita lakukan gitu. Iya, kita kadang-kadang berat juga itu. Apalagi kalau lagi ada kesibukan macam-macam atau ngantuk tidur, berat juga itu. Setannya banyak. Ya, apalagi kalau udah di kantor tuh Ustaz, kerasa betul Ustaz. Iya. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Rekan-rekan, nampaknya udah. Oh, ada tadi yang pertanyaan tadi yang belum dijawab tadi. Oh iya. Nah, hakikat dan kurban Ustaz. Mana yang lebih diutamakan? Nah ini banyak nih, suka berulang banyak pertanyaan di beberapa video-video kajian juga. Mana yang sama akikah sama kurban gitu ya? Mana yang diutamakan? Jadi sebenarnya ini gimana jawabnya ya? Karena akikah sama kurban itu ibadah yang berbeda juga ya. Bisa dibilang mirip sih. Tapi tanggungannya kan begini ya. Kalau saya membaca di kitab-kitab fikih, hukum kurban itu kita kembali ke sini dulu ya. Hukum kurban itu gimana? Ya. Kan itu para ulama itu ada yang mengatakan hukum kurban itu ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan yang sangat dianjurkan mustahab ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i sih ada ini, jadi ini memang macam-macam ya. Di mazhab itu ada yang mewajibkan, ada yang bahkan kalau seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan orang itu harus berkorban kalau dia memiliki kelebihan harta, bahkan meskipun dengan cara berutang. Dengan cara berutang. Terus gimana antara akikah dengan korban itu? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan sebenarnya yang harus kita lihat, saya pribadi begini melihatnya ya. Itu nggak perlu dipertentangkan ya, karena masing-masing sebenarnya punya waktu yang berbeda. Ya. Korban itu adalah ibadah yang waktunya itu sebenarnya ada ada waktu yang tertentu kan, itu setiap tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyriknya itu ya. Tapi kita juga tahu bahwa itu bisa tahun besoknya lagi gitu ya. Tapi kalau akikah gitu ya, akikah ini terbatas waktunya ya. Terbatas waktunya dalam arti ya sebenarnya dianjurkan ketika sampai hari ke-7 kelahiran gitu ya. Jadi kalau misalnya pas itu orang punya anak lahir, kemudian ini anaknya belum diakikah pas hari kurban, kalau menurut saya ya karena akikahnya itu waktunya terbatas, gitu ya, didahulukan akikah dulu, gitu ya. Karena ini ibadah namanya muwassak dan mudhayyak ya. Jadi waktunya ada yang terbatas, ada yang bisa di lain waktu, gitu ya. Nah, terus sebenarnya juga kita bisa melihat akikah itu kewajiban siapa, gitu ya. Nah, akikah itu pada dasarnya kewajiban orang tua ya kepada anaknya. Jadi kalau misalnya begini contoh ya, katakanlah saya belum diakikahi oleh orang tua saya. Ya. Sementara saya mampu berkorban. Gimana ini ya? Ya, sebenarnya saya tidak wajib mengakikahi diri saya sendiri. Karena akikah itu kewajiban orang tua, gitu ya. Jadi kecuali kalau kemudian kita mengatakan ya minta izin gitu ya Pak, tanya gitu ya. Saya dulu udah diakikahi belum gitu ya. Oh, belum. Ya udah gitu ya. Saya akikah sekarang gitu ya. Nah, ini baru beda lagi gitu ya. Saya pikir sebenarnya kalau saya sih tidak perlu dipertentangkan ya mana yang paling utama atau tidak.
berbeda karena ibadah ini sebenarnya ibadah yang boleh dibilang punya sebab yang berbeda, punya waktu yang berbeda, tujuan yang berbeda, hukum yang berbeda, sehingga ya ada tempatnya sendiri-sendiri gitu ya. Ada tempatnya sendiri-sendiri, tidak sifatnya bukan sesuatu yang saling bertentangan begitu, menurut saya begitu ya. Tidak perlu dipertentangkan terkait dengan akikah sama kurban ini. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Allah alam begitu ya menurut saya. Monggo. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab ya rekan-rekan. Ustaz, nampaknya waktu kita juga iya ya. Sudah jam 9 ya. Tidak terasa ya Ustaz. Padahal tadi rasanya mungkin lama nih kayaknya kata Ustaz ya. Ternyata sebentar aja ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mudah-mudahan materi yang Ustaz sampaikan, Ustaz Al-Amin Mukhtar malam ini bisa berguna buat kita semua. Insyaallah. Apalagi kita berada di malam yang penuh berkah ya Ustaz ya, katanya malam Jumat karena pada maghrib udah terhitung bahwa ini udah masuk hari Jumat ya Ustaz. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini dengan menghadiri majelis ilmu ini bisa bermanfaat buat diri kita, bisa menjadikan ilmu, dan tentunya yang paling penting adalah ini semua bisa menjadi salah satu amal pahala kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Ada lagi Ustaz yang mau dari saya mungkin ya barangkali ada yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah ini yang baik yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi inspirasi dan petunjuk bagi kita semuanya. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah gitu ya, yaitu adalah kelemahan saya pribadi. Mohon dimaafkan dan insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Begitu. Ya. Sekian mungkin rekan-rekan, terima kasih. Jazakumullah khairan semuanya atas kehadirannya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya, sahabat keluarga, mudah-mudahan anak-anak sehat semua. Itu ada 4 putrinya kayaknya lagi menunggu. Ini posisi di rumah Ustadz? Enggak, di kantor ini. Kantor saya sama rumah jadi satu, dekat ini. Satu komplek ya. Oh iya Ustaz. Sekian mungkin kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.